Genshin. Sudah menyentuh 20 episode, semakin banyak teori dan juga beberapa fakta yang dikuak di serial Kamen Rider Geats sejauh ini. So, gimana pendapat kalian buat episode kali ini yang peserta Desire Grand Prix-nya itu tinggal menyisakan 4 orang saja nih ya. Jadi jangan lupa diskusi di kolom komentar setelah kalian menyimak video dan pembahasan Ane sampai habis ya. Jadi terima kasih banyak yang pada masih nyaman tentunya ya, dan juga anteng sama konten bahas-bahas ini ya. Jadi ya mari kita ciptakan komunitas diskusi yang sehat ini di setiap saat tentunya. Jadi langsung aja kita bahas Kamen Rider Geats episode 20 ya. Setelah dieliminasinya si Daichi atas hasil voting kecurigaan Desastar di episode kemarin, peserta DGP saat ini menyisakan 4 orang. Aceng, Keiwa, Mbak Sae, dan juga si Neon. Beberapa kondisi untuk memenangkan DGP juga dijelaskan oleh Game Master di sini. Pertama yang paling berpengaruh adalah soal rating di ronde terakhir nanti. Ingat, jadi lu itu jadi juara di ronde itu juga belum tentu akan jadi Desashin. Karena banyak faktor di sini yang bisa mempengaruhi rating, seperti kesigapan secara tindakan itu juga ngaruh ya. Logikanya nih ya, kalau performa lu ampas gitu, udah jelas itu tuh sulit untuk bisa merebut hati para penonton ya. Kan kalau kita misalkan GG gitu ya, terus kita bikin action yang nggak biasa gitu kan, kayak penonton tuh terpukau gitu ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba Hoki menangin rondenya gitu ya, tapi performa ampas, itu juga belum tentu Anda itu jadi Desashin. Jadi ini banyak sekali faktor atau kayak menyeluruh lah penilaiannya ya. Dan jika Desastar alias si mata-mata ini survive hingga akhir permainan, ya Desastarnya yang akan menang dan akan jadi Desashin. Simpel lah ya soal ini ya. Jadi kita tinggal melihat twist dan eksekusinya sampai akhir Desire Grand Prix itu edisi yang kali ini tuh seperti apa ya. Pas lihat preview juga udah agak feeling-feeling ya, episode ini tuh bakalan rame dan tentunya banyak ledakan. Pas udah nonton ya lumayan lah ya, andai kata ada yang ngerasa wah justru ini penurunan kan, ya itu balik lagi sih ke subjektivitas masing-masing. Andai kata kalau menurun, Ana harap sih Kamen Rider ini tuh tetap bisa menjaga standarnya ya. Jadi kalau misalkan turun ya nggak turun-turun amat gitu ya. Jadi standarnya segitu gitu. Babak selanjutnya dimulai sesuai yang Anda jelaskan tadi, temanya adalah bom ya. Jadi ini tepatnya bom waktu. Para player di sini ditugaskan untuk menjinakkan semua bom sebelum matahari ini tuh terbenam. Yang Anda lihat tema ronde ini tuh dibuat karena adanya ancaman dari si Yamato yang mengirimkan surat ancaman ke si pihak Desire Grand Prix. Kayak yang pernah Anda bahas waktu itu. Jadi kayak keadaan alam lah ya. Dan soal tema babak kali ini ya cukup simple. Jinakan bom, udah gitu aja. Kirain Anda yang ngirim surat ini ke si Desire Grand Prix itu tuh si Bapak Archimedel. Tapi ternyata Yamato sendiri yang nulis. Kaget ya. Jadi itu pakai tulisan Yamato ya. Jadi di bagian ini berarti kita bisa melihat betapa mengerikannya perkembangan para Yamato ini. Dengan cepat ya mereka ini tuh belajar dan juga bisa menebar ancaman. Pokoknya inget kata-kata Ane. Tinggal tunggu waktu para Yamato yang terus belajar ini, kecerdasannya itu bisa melampaui manusia. Nah untuk para bom ini tuh berbentuk buah-buahan ya. Kegagaim dong ya. Dan yang bikin ramenya kakaknya si Keiwa nih, si Sara yang juga dikirimkan paketan buah dalam kurung bom ya, berupa nanas yang bikin nyawa dia ini tuh terancam. Jadi bom nanas ini tuh karakteristiknya agak berbeda ya dengan bom lainnya ya. Kalau kan bom lainnya kayak granat gitu ya, dilempar bom meledak gitu. Kalau ini tuh terdapat 2 kabel gitu ya, berwarna merah dan biru. Kalau itu tuh nggak bisa asal dijinakan karena ada 2 kabel tadi. Ini jadi tantangan tersendiri nih, terutama untuk Keiwa adiknya agar bisa menyelamatkan kakaknya. Walau lagi disekap dan nyawanya terancam, entah kenapa kakaknya Keiwa ini kayak gimana ya? Lebih kayak ngelucu gitu ya. Jadi kakaknya ini si Sara ini ngegemesin banget lah di episode ini menurut Ana ya. Pokoknya jangan pada salah fokus pas lihat kakaknya Keiwa ini lagi diikat. Oke? Jangan pokoknya, oke? Fokus ya. Geats juga akhirnya mendapatkan Magnum Buckle andalannya pastinya ya. Tentu saja ini dari si Jin, supporter aka sponsor setianya yang memberikan lewat Secret Mission ya. Mengalahkan Yamato cepet-cepet kalau nggak salah ya. Mengalahkan Yamato pertama kali. Jadi ngelihat Geats pakai Magnum Form lagi berasa seger aja ya dan fresh gitu. Setelah beberapa episode terakhir dia kan pakai Power Builder terus ya. Akhirnya nih ya bakal andalannya keluar lagi, Magnum.
Nah, mamanya Neon nih, akhirnya dia itu tahu kalau anaknya ini tuh join di saya Grand Prix. Diperlihatkan tuh gede di layar ya. Jadi kayak masuk ke ruang VIP-nya juga gitu ya si mamanya ya. Tentu ya marah dan menentang habis-habisan soal ini sampai lempar buku ya. Jadi ya mulai ada percikan lagi di sini ya antara si mamanya Neon dan juga si Neon. Mamanya memang memberi perhatian gitu ke Neon ya, tapi kadang terlalu overprotective juga gitu. Jadi berlindung di balik kata-kata ini semua demi kebahagiaan anak gua. Tapi anaknya sendiri yang nggak bahagia gitu ya. Bisa dibilang ya egois juga kalau kayak gini. Diwajarkan sikap Neon yang dari dulu ya sering kabur dari rumah karena dia itu ingin mencari dan meraih kebahagiaan dengan cara dia sendiri. Kalau dari yang kita dengar lewat papanya Neon di sini si Kosei Kurama, dia itu ingin kalau anaknya itu bisa mandiri. Makanya ya slow-slow aja gitu join di GP. Malah di-push untuk join di GP kan. Kayak yang pas debut Bitform kan ya itu kan karena andil si Kosei Kurama ya. Si Neon itu bisa ikut late game lah bisa bilang. Jadi ya anak gua maunya apa ya monggo lah silahkan ya. Kita nggak tahu apa papanya ini tuh berkedok ngambil keuntungan apa nih dibalik keikutsertaan Neon di GP ini. Kita belum tahu pokoknya. Soalnya mimik wajahnya itu selalu mencurigakan mulu ini si omnya. Tapi kalian denger kan di sini papanya Neon itu ngomong si Kosei Kurama. Dia punya pendukung yang sangat mendukungnya. Maksudnya si Neon itu punya pendukung yang sangat mendukungnya. Ini ngomongin soal supporter berarti ya. Aceng kita udah tahu siapa supporternya. Begitu juga dengan si Kewa, si patung katak itu. Soal ini juga Ana udah ajak diskusi ke kalian itu kemarin ya. Sepertinya sudah sangat mungkin sih ya. Supporter sekaligus sponsor dari Neon Kurama adalah ayahnya sendiri, yaitu Kosei Kurama. Yang punya perusahaan Kurama Foundation berarti ya. Jadi kita akan lihat nih ya, andil dari Kurama Foundation untuk form Kamen Rider Nago selanjutnya itu apa. Bosen kan lihat Bitform mulu tapi berasa form biasa aja gitu beberapa episode terakhir kayak cuman pakai kostum doang udah ya. Nggak dipakai gitu ability-ability-nya ya. Nah, balik lagi nih ngomongin bagian Yamato. Selalu menarik akhir-akhir ini ngomongin soal Yamato ya. Apalagi episode kemarin yang akhirnya kita udah tahu ya secara detail asal-usulnya gimana dan juga cukup ngeri. Jadi si Bapak Archimedel di sini tuh terlihat sedang menanam Bava Core ID yang sudah retak di tanah dan bilang sepertinya ini akan jadi bagus. Ini gara-gara si Bava ketangkep lagi. Ya, gara-gara si Niram juga yang balikin Bava ke si lingkungan para Yamato lah bisa dibilang ya, dilempar lagi ke situ. Ini bisa jadi kayak Shirowe nantinya nih ya. Jadi Yamato yang tumbuh bisa berubah dan kayak meniru wajah si Shirowe kan sampai jadi 3 waktu itu. Nah, nanti ya bisa aja kita lihat ini si Azuma itu jadi 3 gitu ya. Karena si bapak ini nanam Bava Core ID gitu. Tapi sayang sekali ya usaha ini dihentikan oleh karakter baru yang muncul di sini. Salfok juga nih di sini ya. Nambah lagi nih ya penyegar-penyegar di serial Kids ya. Jadi namanya itu Beroba. Mestinya nulisnya sih Belova ya. Tapi pelafalan Jepangnya ya Beroba gitu ya. Ya terserah lah Belova, Beroba, terserah kalian menyebutnya gimana. Jadi Berova ini siapa? Dia adalah sponsornya Yamato. Kirain Anda supporter atau sponsornya si Bava. Taunya para Yamato. Yamato aja ada sponsor. Aduh. Musuh yang dilawan ada sponsor gitu ya. Tentunya si Berova di sini menawarkan kerjasama dengan si Azuma ya. Karena sepertinya Berova melihat Azuma ini tuh cukup menarik akhir-akhir ini. Jadi punya tujuan menghancurkan para Kamen Rider, bahkan memakai kekuatan Yamato juga. Pasti dia udah ngeliat di situ ya. Ya kenapa nggak diajak kerjasama gitu kan ya? Karena ya ambisinya itu gitu. Anda melihat nggak sepenuhnya si Berova ini juga mendukung penuh Azuma ya. Jadi mendukung tapi pasti punyalah ambisi sendiri. Yang Anda lihat sih di sini juga si Berova itu sekalian meluruskan jalan dan memastikan si Azuma ini tuh jadi salah satu senjata terkuatnya si Yamato. Yaitu dengan memastikan juga perkembangan Azuma menjadi Yamato seutuhnya. Udah ada tandanya di sini ya. Jadi kita lihat efeknya itu udah semakin parah. Di mana tangannya Azuma sudah terinfeksi di situ ya. Udah kayak ada akar-akar Yamato ya gitu. Geleh lah ngalin aja ya. Niram juga menerima kabar akan kehadiran si Berova ini ya. Jadi kata-kata terakhir si Niram aja sih yang bikin kita itu berspekulasi di sini. Maka di saat itu aku akan datang. Karena si Niram itu sangat tertarik pada realisme di dunia sekarang. Ini maksudnya lebih ke turun lapangan atau gimana nih? Nah, mari kita bahas. Nah, nyambung nih. Langsung kita bahas preview Kids episode 21.
Di mana Kamen Rider baru itu akan muncul, yaitu Kamen Rider Geyser ya, Gazer lah nulisnya ya. Tapi kita nyebutnya Geyser, Anda belum tahu pelafalan bagusnya gimana atau jelasnya gimana, kita nyebutnya Geyser aja ya. Yes, ini repaintnya dari si Kamen Rider Glare, cuman warnanya jadi putih dan emas. Nanti kita bahas lain kali kesempatan aja secara detailnya. Jadi kirain Ana upgrade-nya, tapi sepertinya sih lebih ke rider baru kayaknya ya. Soalnya kan ini kan namanya udah beda gitu, Geyser ya, bukan Glare lagi gitu. Jadi menyambung nih sama kata-kata dia yang tadi ya. Maka di saat itu aku akan datang. Makanya terlihat kan dia itu tertariknya sama si Beroba ini kan ya. Beroba kerjasama sama Azuma. Di preview kita lihat si Geyser ini melawan si Bafa Yamato Form. Jadi itu pertanyaan Anda. Apakah Geyser ini adalah si Niram gitu? Kita tahu Vision Driver terakhir dipegang oleh si Niram setelah kepergiannya si Girori. Geyser juga kalau kalian lihat pakainya apa? Pakainya Vision Driver. Mungkin beda kartunya atau gimana gitu ya. Dan melihat di preview juga gaya bertarungnya nih yang kalau sekalian perhatikan. Tangannya satu ke belakang. Jadi sama banget kayak Niram pas lagi gaya formal gitu atau kayak gaya dia itu lagi jalan lah gitu ya. Itu tangannya ke belakang juga si Niram asli. Sekali lagi ini masih spekulasi Ana ya. Ya kita tunggu aja lah episode selanjutnya ya. Ya biasanya sih bener-bener aja ya spekulasian. Daichi Isuzu yang sudah tersingkir di episode kemarin juga terlihat balik lagi ya di preview ya. Jadi menyambangi peternakan si Yamato ini. Apakah bakalan diajak kerja sama juga? Berarti kalau kayak gini ada fase ingatan dia itu balik lagi dulu dong ya. Kan setelah dia dieliminasi ya pasti ingatannya dihapus dulu kan. Kalau misalkan dia hadir di sini dan misalkan sampai ada di peternakan Yamato ini ya, mestinya ada fase di mana ingatan dia itu dikembalikan gitu ya. Jadi si Daichi Isuzu ini ya emang cocok juga sih karakternya jadi antagonis ya dengan kelicikan dia dan juga kepintarannya dia. Jadi ini juga memberikan variasi tersendiri juga kalau misalkan nih ya si Daichi Isuzu ini join kubu antagonis bisa dibilang ya. Karena dengan cerdasnya dia itu. Di akhir episode ini juga Beroba ini bertemu dengan si Jin ya, supporter dan sponsor utamanya si Aceng. Jadi mewakili rivalitas juga nih antara Gits dan Bafa ya. Ini keren scene-nya dimana si Gits sama si Bafa ini lagi tarung ya di layar. Terus sementara si Jin sama si Beroba ini juga sama lagi lihat-lihatan gitu ya. Ini keren ya. Yang menarik tentu bagian si Jin yang menyodongkan pistol ke si Beroba. Apakah pistolnya ini tuh akan jadi Henshin device atau alat perubahannya si Jin yang nanti berubah ke bentuk Kamen Rider-nya? Karena udah pernah dibahas juga sama Ana kan di Tousatsu Kapan gitu ya yang kita bahas scan. Dimana si Jin katanya sih nanti bakal jadi Kamen Rider. Nah apakah ini Henshin device-nya? Yaitu si pistol ini. Jadi soal ini juga ya tinggal ditunggu aja ya. Jadi udah pasti rilis juga lah di X-nya ya. Pistol mainan gitu ya. Kita langsung aja ke highlight bagian selanjutnya, babak bom waktu. Tentunya soal kemunculan Azuma yang cukup mengagetkan ya. Jadi udah ke si peternakan Yamato, balik lagi ke dunia nyata, dibalikin lagi sama Niram, sekarang balik lagi. Bolak-balik terus ya. Jadi ya cukup mengagetkan para player lain ya di sini ya kemunculan si Azuma ini. Dan berubah lagi jadi Bafa Yamato Form. Henshin sequence-nya cukup keren ya. Jadi kayak kesakitan-kesakitan gitu dan emang powernya gila banget ya. Kekuatannya emang edan ya, tapi lagi-lagi Aceng itu bisa mengatasi ancaman si Bafa ini ya. Jadi pertarungan yang tersaji tentu juga keren di bagian ini antara si Gits dan juga si Bafa ya, dimana highlightnya si Aceng itu pakai Magnum Form itu keren banget ya, dadar. Jadi gelut pak dari sore sampai malam itu si Gits sama si Bafa ya. Nah kalau memang dari segi stats Bafa Yamato Form ini lebih kuat, misalkan dari si Gits Magnum Form. Tapi dari segi experience dan juga intelligence dalam bertarung, si Aceng menang jauh ya. Kan Bafa mah si Azuma ini cuma modal seradak seruduk doang gitu ya, gerasak gerusuk ya. Yang bagian lihat kaca tuh ya, yang pas si Gits sama si Bafa ini lagi gelut ya, itu menurut anak keren sih. Itu si Aceng pinter banget pak, keren asli bagian itu. Nah ini yang ditakutkan nih ya. Jadi kayak ceritanya tuh bakal di situ aja gitu ya. Jadi kayak apa ya bisa dibilang naik turunnya tuh bakal di situ aja gitu. Jadi mau sekuat apapun si Azuma, si Aceng aka si Gits itu selalu beberapa level di atas Azuma. Apalagi kan ya pemeran utama gitu ya si Aceng ya. Pasti gimana ya? Pemilihan untuk dapat form baru ya diprioritaskan lah ke dia gitu ya. Jadi ya selalu bakal lebih kuat gitu si Aceng ya. Gimana mau menghancurkan semua Kamen Rider kalau melangkahi si Gits aja nggak mampu si Bafa. Jadi kita udah melihat dengan Yamato Form aja si Bafa di sini udah mulai mentok nih ya. Jadi tinggal tunggu nanti misalkan ya ketika jadi Yamato seutuhnya misalkan si Azuma ini ya bakal sekuat apa. Andai kata lebih kuat dari Aceng,
nanti juga si Aceng bakal kalahin pakai form baru ya. Apalagi deket-deket ini kan ya super form udah mau keluar, udah masuk episode 20-an ya. Ya jadi siklusnya ya bakal gitu aja terus gitu ya. Jadi melihat Azuma yang di posisi sekarang juga Ana ngerasa apa ya, kayak kurang ada gregetnya gitu ya. Ana sebagai penonton ngerasanya kayak gitu. Jadi kurang fierce, kurang garang gitu ya. Pas Kaito jadi Lord Baron dan ideologinya itu ke bawah sampai ke akhir serialnya si Gaim kan cukup berasa gitu ya seremnya. Ini kayak aduh kok lembek banget gitu ya. Ya semoga masih bisa diperbaiki ya sama Azuma Michinaga. Bagian Jinakin Bomb juga cukup seru menurut Ana ya, dimana Keiwa itu sibuk mencari Yamato yang membawa bom nanas ya untuk mencari clue biar motong kabelnya itu bener. Ini perihal banget Pak si rumah SpongeBob ya. Sampai itu zombie buckle yang dipakai si Mbak Sae atau Kamen Rider Lopo itu dicabut paksa sama si Keiwa ya itu. Ini Anda bukan sok-sok jadi pembela Keiwa ya, tapi dapat dipahami lah di posisi dia di mana kakaknya itu kan lagi terancam nyawanya. Kejar-kejaran sama waktu juga kan ya. Makanya di bagian ini ya gerasak-gerusuk gitu kan si Keiwa ya. Dan bagian yang keren itu pas pakai zombie form itu garang banget itu si Tycoon ya. Asli, keren di bagian itu menurut Anda. Jadi nyawa seseorang nih ya yang kita sayangi itu terancam. Ya wajarlah bertindak di luar nalar dan juga demikian ya. Agak gerasak-gerusuk gitu ya. Keiwa yang kadang kalem bisa barbar kayak gitu loh. Jadi pas gitu ya ketika dia pakai zombie buckle kayak mewakili juga dia yang lagi wah gua buru-buru nih ya langsung bak-buk gitu. Dan akhirnya kakak Keiwa Akasara itu terselamatkan. Terus bagian motong kabelnya bener terus mereka sedikit tertawa kecil itu juga menurut Anda sih bikin adem aja gitu ya. Bagian akhir yang mau Anda bahas yaitu soal Disaster ya. Akhir episode ini memang cukup mengejutkan. Apakah benar Disasternya adalah Mbak Sae Ganaha aka Kamen Rider Lopo? Di akhir kita melihat dia itu diberikan sebuah kartu yang bertuliskan misi khusus untuk seorang Disaster, yaitu soal harus melempar bom ke peserta lain. Jadi yang melempar bom apel ke si Aceng dan Keiwa itu apakah si Mbak Sae? Nah ini kayak Running Man teman-teman. Jadi spy-nya itu kayak punya misi khusus ya. Jadi nggak cuman berlindung aja ya sampai nanti akhir gitu. Nah apakah Mbak Sae nih ya sejak episode kemarin emang Ana itu udah curiga ya sama si Mbak Sae ini. Apalagi banyak beberapa bagian yang dia itu terlihat tidak nyaman. Di episode ini juga sebenarnya sama, gerak-geriknya senyap, nggak nyaman gitu ya teman-teman ya. Apalagi kalau udah ngobrol, kita dikasih lihat beberapa detik gitu ya, si bagian Mbak Sae ini tuh mencurigakan ya. Kayak udah ngobrol sama Neon, bla 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 bla, terus udah liatin si Neon beberapa lama gitu ya. Nah, selain itu backstory-nya juga diceritakan di sini ya, di mana Mbak Sae itu punya 2 adik. Terus dia itu punya restoran juga ya. Restorannya kalau nggak salah bangkrut gara-gara ayahnya itu sakit. Sementara adik-adiknya juga di sini olahragawan. Nah soal ini sepertinya bakal berlanjut. Di mana Mbak Sae akan jadi highlight ya di episode minggu depan ya. Episode 21 Kamen Rider Geats. Sekalian dia itu pakai boost bomb. Hasil dari Fever Slot Race Buckle. Akhirnya Fever keluar ya. Dan juga akhirnya Lopo pakai boost di sini. Teror bom juga sepertinya masih berlanjut ya, di mana adik-adiknya malah kena teror bom Yamato juga ini ya. Nah, apa mungkin ya? Ini prediksinya, apa mungkin identitasnya soal Disaster ini kayak apa ya? Terpaksa mau nggak mau itu harus dia ungkapkan demi menyelamatkan keluarganya ini. Jadi ya udahlah, Desashin atau Disaster dia lepas, yang penting keluarganya ini terselamatkan dulu ya. Nah soal ini sih Ana harus nunggu episode minggu depan dulu ya, baru kita komentarin soal overall eksekusinya untuk bagian Disaster ini ya. Karena ya ini bagian utamanya untuk DGP kali ini kan, sajian barunya yaitu soal Disasternya. Jadi semoga bisa dieksekusi dengan baik sampai akhir ya. Soalnya udah mulai akhir-akhir juga nih Disasternya, oke? Jadi segitu aja teman-teman pembahasannya untuk Kamen Rider Geats episode 20. Untuk minggu ini, wow, lumayan padat sih ini. Ini lumayan padat nih pembahasannya. Jadi akan banyak pembahasan, akan banyak video juga di channel Agan Reza ini. Jadi pastikan kalian patengin video-video Ana beberapa hari ke depan. Banyak banget updatean di sini teman-teman ya. Jadi ya hanya bermodalkan semangat ya untuk minggu ini. Semoga Ana bisa selesaikan dengan baik ya. Jangan lupa diskusi di kolom komentar bawah soal episode kali ini. Apa yang menarik bagi kalian di episode ini. Dan juga beberapa highlightnya udah Ana bahas semua lengkap di video ini. Terima kasih guys. Like, share, subscribe. Wassalam. Sehat selalu. Bye-bye.